Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bahasa Sunda ya. Kita masuk ke dalam hari yang pertemuan pertama ya. Tema 1 tentang hidup rukun. Kita sekali lagi sebagai pertemuan ke-1 ya, oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Adapun dalam pembelajaran bahasa Sunda ini, materi pembelajaran yang anak akan Ibu sampaikan yaitu yang pertama, ngageureupeun tembang. Yang kedua, pek jawab ieu pananya, dan yang ketiga, ngalengkepan kalimah. 3 materi yang akan Ibu sampaikan ya untuk pelajaran bahasa Sunda. Pada saat Ibu menjelaskan, nanti Ibu gabung dengan bahasa Indonesia ya, agar anak-anak lebih memahami. Jadi nanti setelah bahasa Sunda, kemudian bahasa Indonesianya Ibu jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ya, ngageureupeun tembang. Kita perhatikan tembang ya. Ini pupuh pucung. Mohon maaf untuk penulisannya harusnya turun ke bawah seperti puisi ya. Namun Ibu berikan tanda koma saja di situ. Bisa anak-anak perhatikan dalam layar video ya, handphone anak-anak sekalian. Hayu batur urang ngarumpul ngariung. Ini artinya, ayo teman-teman kita berkumpul dan berbareng-bareng ya, dan barengan. Bari gogoncakan. Nah, sambil bercanda ya. Di situ berkumpul sambil bercanda. Galumbira sukaseri. Bergembira dan bersenang-senang. Di buruan ngadon ulin bebarengan. Di buruan itu di pekarangan ya, dan biasanya ini di belakang ya. Di buruan ngadon ulin bebarengan, di pekarangan ikut tempat bermain bersama-sama. Jadi maksudnya semuanya teman-temannya bermain di pekarangan ya, bersama-sama. Selanjutnya silih asih jeung sasama kudu akur. Silih asih itu saling sayang dengan sesama dan juga harus rukun. Ulah parasea. Nah itu ya, ulah parasea artinya adalah tidak boleh bertengkar. Selanjutnya, manakomo hiri dengki. Apalagi sampai dengki, iri ya, iri dengki ya. Nah, sangkan hirup loba batur jeung baraya. Maksudnya ya anak-anak, dengan kita hidup rukun supaya hidup kita banyak teman dan banyak saudara ya. Seperti itu. Selanjutnya, sapopoe akur lanyet renjeng guyub. Setiap hari dengan hidup rukun, kita akan guyub, kita akan akur dengan semuanya. Rukun bebarengan, rukun dengan semuanya ya. Kemudian hirup tepa aing-aing. Hidup itu tidak sendiri-sendiri ya, tetapi bersama-sama untuk saling membantu jika dibutuhkan. Silih hormat mikanya mikaheman. Silih hormat itu saling menghormati ya, saling menyayangi ya. Ya itu ya anak-anak, ini tentang tembang pupuh pucung ya, yang akan kita jelaskan lagi di dalamnya supaya anak-anak paham dalam bentuk pertanyaan. Sekarang kita lihat ya dalam bentuk pertanyaan. Pek jawab ieu pananya dihandap. Yang ke-1, hayu batur urang titik-titik ngariung. Ada yang tahu jawabannya anak-anak?
hayu batur orang ngariung. Ya, di situ jawabannya adalah ngarumpul ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya. Yang kedua, di mana ngariungna? Nah, di dalam teks dijelaskan di buruan atau artinya di pekarangan ya. Yang ketiga, bari kumaha ngariungna? Di dalam tembang tadi ya, pupu pucung tadi dijelaskan ngariungna bari gogoncakan ya, sambil bercanda. Ngadon nanaonan diburu teh. Nah, ngadon apa? Ikut apa di situ tuh? Ya, anak-anak di pekarangan tuh ngapain aja ya? Nah, di situ dijelaskan ngadon ulin bebarengan ya. Nah, kita di situ di halaman bermain bersama-sama ulin ya. Selanjutnya yang kelima, jeung sasama urang kudu titik-titik. Ulah titik-titik. Nah, dengan sesama manusia kita harus pastinya rukun ya. Ya, jadi jawabannya di situ adalah akur. Ulah. Nah, di sini tidak boleh ulah itu artinya ya. Ulah apa anak-anak? Tidak boleh bertengkar. Nah, ini bahasa Sunda. Jadi ulah parasea ya. Selanjutnya yang keenam, supaya naon urang akur teh. Supaya apa kita itu hidup akur ya. Nah, maksudnya adalah supaya atau sangkan hirup bebarengan ya. Jadi supaya hidupnya berbarengan itu bersama-sama rukun maksudnya ya anak-anak ya. Selanjutnya yang ketujuh, parasea kaasup pagawean alus atau goreng. Nah, tadi sudah dijelaskan parasea itu apa? Berantem ya. Berantem, bertengkar ya. Kaasup pagawean termasuk kegiatan alus, bagus atau goreng atau jelek. Jadi bertengkar itu termasuk kegiatan yang bagus atau yang jelek. Anak-anak pastinya tahu ya mana kegiatan yang terpuji dan mana yang tercela ya. Sehingga parasea ini termasuk kegiatan yang tercela ya, sehingga dikatakan sebagai pagawean goreng ya. Goreng itu jelek ya anak-anak ya. Selanjutnya yang ke-8, mikah heman kahasup pagawean alus atau goreng. Nah, mikah heman ini adalah saling menyayangi. Nah, anak-anak tahu dong, saling menyayangi termasuk kegiatan yang bagus atau yang jelek. Ya, pastinya bagus ya, sehingga dijawab dengan pagawean alus. Selanjutnya ke-9, silih poyok kaasup pagawean alus atau goreng. Di sini silih poyok itu ya saling mengejek. Ya, saling mengejek itu termasuk kegiatan yang bagus atau yang tidak. Termasuk perbuatan yang bagus atau tidak. Nah, kalau saling mengejek itu berarti termasuk perbuatan yang kurang baik ya, tidak perlu ditiru. Jadi dijawab dengan pagawean goreng. Dan yang terakhir anak-anak untuk menjawab pertanyaan dari pupu pucung ya, agar anak-anak jelas teks bacaan tadi. Silih hormat kaasup pagawean alus atau goreng. Nah, di sini artinya saling menghormati itu termasuk ke perbuatan yang halus atau yang bagus atau yang jelek, seperti itu. Pastinya jawabannya adalah pagawean halus ya, saling menghormati. Baik, selanjutnya Ibu jelaskan tentang ngalengkepan kalimah ya. Ngalengkepan kalimah di sini ada kosakata ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ada kosakata yang sama artinya ya, sinonim ya, tapi masih menggunakan bahasa Sunda. Oke, yang pertama, suka seri. Nah, di situ Ibu berikan tanda sama dengan ya, yang artinya sama dengan suka senang ya. Di dalam kalimatnya Nana perhatikan, nuker arulin manis suka seri. Yang mau main
sangat senang sekali. Nuker arulin manis suka senang. Yang akan main sangat senang sekali. Selanjutnya yang kedua. Dulur ya, di situ artinya sama dengan baraya ya. Kita lihat dalam kalimatnya. Urang kudu akur jeung dulur. Kita ya, manusia itu harus akur, harus rukun dengan saudara. Urang kudu akur jeung baraya. Sama artinya tadi. Kita harus rukun dengan saudara ya Nana ya. Selanjutnya yang ketiga. Pa aing aing. Di sini sama saja artinya sosorangan atau sendiri-sendiri ya. Contoh kalimatnya, kudu akur jeung sasama ulah pa aing aing. Harus hidup rukun dengan sesama, tidak boleh sendiri-sendiri. Sama artinya di bawah pun ya, kudu akur jeung sasama ulah sosorangan. Seperti itu. Yang keempat, buruan tadi sudah dijelaskan ya. Buruan adalah pakarangan ya. Seperti itu. Adapun contoh kalimatnya bisa Nana perhatikan. Asih keur sasapu di buruan. Asih itu nama orang ya. Asih sedang menyapu di pekarangan. Asih keur sasapu di pekarangan, sama artinya tadi ya. Kemudian yang kelima, sangkan. Ya, di sini sama dengan supaya, masih dalam bahasa Sunda ya. Contoh kalimatnya, hirup akur sangkan jadi guyub. Hidup akur supaya menjadi guyub. Guyub itu ya dengan teman itu berkumpul bersama, berbagi cerita dan lain sebagainya. Di bawahnya pun sama, hirup akur supaya jadi guyub. Jadi dekat ya, walaupun mungkin bukan saudara, seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu lanjutkan yang nomor 6. Silih asih. Silih asih di sini sama aja dengan silih pikanyaah. Kita lihat contoh kalimatnya. Kaadi atau kalancek kudu silih asih. Maksud artinya adalah baik kepada adik ataupun kepada kakak, kita harus saling menyayangi ya. Sama di bawahnya pun, kaadi atau kalancek kudu silih pikanyaah. Ya, itu sama artinya bahwa ke adik ataupun ke kakak kita harus saling menyayangi ya. Selanjutnya yang ketujuh, hiri dengki. Hiri dengki sama saja dengan silih cilakakeun. Nah itu ya, hiri dengki. Contoh kalimatnya, hirup di dunia ulah hiri dengki. Kita hidup di dunia itu tidak boleh saling iri ataupun dengki kepada orang lain ya. Sama kalimat selanjutnya, hirup di dunia ulah silih cilakakeun. Nah itu sama saja ya. Bahwa hidup di dunia tidak boleh saling mencelakakan satu sama lain ya Nana ya. Selanjutnya yang ke-8, mikahman. Sama saja dengan mikasih, artinya saling menyayangi. Contoh kalimatnya kita lihat. Alus namah kudu mikahman ka sakabeh dulur. Sebaiknya ya, kita harus saling menyayangi ke semua saudara. Seperti itu. Sama saja dengan alus nama kudu mika asih ka sakabeh dulur ya. Artinya masih sama seperti tadi. Kemudian yang ke-9, layet. Nah, ini sama aja dengan guyub. Kita lihat kalimatnya. Indit ka mamana mani layet. Indit itu datang ke rumah ibunya. Itu sangat lengket ya, karena sudah dekat ya, sudah dekat dengan orang tua, seperti itu. Indit ka mamana mani guyub ya, pergi ke ibunya itu sangat guyub sekali, sangat dekat sekali ya, bisa bercanda, bisa untuk tempat curhat, di situ guyub ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10 ya, rukun sama dengan akur.
Di sini ya anak-anak, hidup rukun, hidup akur ya. Hirup rukun sauyunan. Maksudnya adalah hidup rukun itu bersama-sama. Hirup akur sauyunan pun sama. Hidup rukun bersama-sama. Ya, jadi dalam teks tadi ya dijelaskan bahwasannya kita harus hidup rukun, baik itu di dalam rumah ya anak-anak ataupun di luar rumah, seperti itu. Selanjutnya anak-anak setelah ibu jelaskan tadi ya 3 materi ya untuk tema 1 hidup rukun pertemuan ke-1. Adapun tugasnya hari ini adalah anak-anak jawab pertanyaan yang ada di dalam video ya, maksudnya di dalam layar handphone anak-anak. Yang pertama, mikahman kaasup pagawean alus atau goreng. Nah ini ya, nanti silahkan dijawab, termasuk pagawean alus atau goreng. Artinya di sini saling menyayangi termasuk perbuatan yang baik atau jelek. Silahkan jawabannya saja. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi ya, ngalengkapan kalimat. Silahkan nanti anak-anak tuliskan bagian A dan bagian B. Contoh di sini ini bagian A ya. Sauyunan sama-sama sauyunan sama dengan babarengan. Nah, itu ditulis ya anak-anak. Ditulis di dalam buku tulis. Urang kudu hirup sauyunan. Nah, nanti di bawahnya ada titik-titik ya. Silakan nanti anak-anak tuliskan ya, dimana nanti kata sauyunan diganti dengan babarengan. Ya, paham ya anak-anak ya? Ditulis kembali. Kemudian yang B, sasama, sama dengan papada makhluk Gusti. Nah, di sini ada kalimatnya. Silih pikanya kasa sama. Ya. Artinya sasama itu sama-sama makhluk Allah ya anak-anak ya. Jadi silih pikanya kasa sama, saling menyayangi dengan sesama. Nanti ada titik-titik lagi di situ, silahkan anak-anak menuliskan sama dengan kalimat yang di atasnya ya. Hanya nanti yang berwarna biru itu anak-anak ganti dengan sama dengan yang ada di sampingnya itu. Paham ya anak-anak? Jadi untuk nomor 1 silahkan langsung jawabannya saja. Namun untuk nomor 2, bagian A dan bagian B silahkan ditulis sama persis yang ada di layar, dan titik-titiknya silahkan diisi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Sunda hari ini ya. Untuk tema 1 hirup rukun pertemuan ke-1. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.